Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, ini udah aku shuffle, ternyata belum aku record tadi. Oke, kita langsung baca doa lagi deh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Yuk, kita lihat ini ada apa dengan dirinya saat ini dan akan datang. Jangan percaya tarotnya karena tarot bukan Tuhan. Jadi bijak dalam menonton tarot aku. Gunakan dengan baik energi yang aku tebar di dalam tarotku. Oke, ini ada kondependensi, wedding, true love, ya. So, di sini dia sebenarnya ketergantungan ya. Ketergantungan energi oleh kamu loh. Karena dia baru sadar. Ternyata energi terbesarnya adalah sama kamu. Ya. Dan dia menyadari cinta sejatinya adalah sama kamu. Dia memang dengan orang baru ya. Dia sama orang baru. Ada yang udah putus dengan orang barunya tapi kembali rujuk satu sisi karena anak. Ya. Tapi yang dia pikirkan adalah kamu. Dia dengan orang barunya nih gak merasa gairah sepenuhnya sekarang. Tidak merasakan gairah sepenuhnya. Aku ngeliat dia sadar banget ya. Kalau kamulah yang memberikan semangat, memberikan energi, menarik energi positif, tapi dia tidak gunakan dengan kebaikan sehingga dia mencari orang baru untuk kepuasan. Pada akhirnya dia menyadari kalau ketergantungannya adalah ya cinta sejatinya ada sama kamu, orang yang pernah dia nikahi. Kita lihat ada apa dengannya saat ini dan akan datang. Eight of Wands, Three of Pentacles, the Five of Pentacles. Dia itu ketergantungan sama kamu ya sebenarnya. Karena dengan kamu tuh dia memiliki banyak kesempatan untuk sukses. Dan yang aku lihat di sini memang dia akhirnya kehilangan ya untuk berkembang sukses lebih hebat lagi sebenarnya. Lebih wow gitu. Karena ada skandal di dalam perjalanan kesuksesannya dia ketika menjalin hubungan sama kamu. Makanya ini berpengaruh banget ya percintaannya dia dengan pekerjaan jadinya. Dia kehilangan keuangan, kehilangan kesuksesan. Ya. Addiction are affecting your romantic life. Dengan kamu tuh dia bisa menjadi apa aja gitu ya. Menikmati kebebasan dan bertemu dengan banyak orang. Mendapatkan keuangan yang oke. Tapi pada akhirnya dia kehilangan semuanya. Tuh. Sebagian dari feminim ataupun berjiwa feminim ya memberikan banyak pengabulan doa sebenarnya karena dia yang memegang cakranya
di dalam sebuah pernikahan. Dan dia salah gunakan doa kamu ini selama berpisah dengan kamu, baru dia sadari. Tuh ya, baru sadari setelah melepaskan kamu. Baru menyadari kalau ya kamu adalah pasangan terbaiknya dia. Makanya dia ingin kembali lagi rujuk sama kamu. Ya, Five of Wands, the King of Swords, and the World. Ya, banyak pertengkaran, banyak masalah. Dan ya, dia penuh dengan perdebatan ya. Karena dia baru sadar ketika sudah berpisah dengan kamu, ya doa kamu inilah yang membuat dia sukses. Cara kamu berdoa, cara kamu komitmen dalam berdoa, istiqomah lah ya. True love, the Knight of Pentacles. Sorry ya guys, tanganku kuning karena aku bikin jamu semalam sama nyokap. Four of Pentacles. Tuh. Four of Swords. Guys, dia baru berpikir kalau dia takut dengan apa yang dia perbaiki ini stuck, tentang kestabilan hidup. Karena kamu udah gak berjuang penuh harapan untuk kembali ke dia. Makanya dia lelah dalam mencari cinta sejati. Dan dia coba untuk bisa perbaiki lagi. Ya, tapi dia takut dengan trust issue-nya. Four of Wands, Queen of Wands, and the Devil. Ya, Ten of Cups, Nine of Cups. Oke, dia obsesi banget sama kamu, ingin rasanya kembali ke kamu, ya. Bahkan juga pikirannya negatif ya tentang seksual. Dan ini ada efek dari ilmu hitam, hati-hati, black magic. Ya, dia berharap kamu obsesi terhadap dia. Dia berharap kamu mengejar dia untuk kembali. Dia berharap kamu minta rujuk sama dia kembali. Ya, dia berharap banget ini. Ya. Dan dia sadar kalau kamu adalah seseorang yang memberikan energi positif. Makanya banyak keberuntungan datang dalam hidup kamu. Yang ada apa dengan dia saat ini dan akan datang. Transformation yang harus dia lakukan, perubahan dalam kehidupan dia. Balance, shadow, light, and spiritual strength. Ya, ini ada suatu perubahan ya dalam hidup dia yang harus ya dia jalani, tentang spiritual awakening.
Jadi apapun yang dia simpan, bayangan kesalahan dia, kalau dia tidak berniat perbaiki, ya ini akan diberikan ujian terus-menerus. Ya, jadi harus segera diperbaiki agar mendapatkan spiritual kekuatannya untuk bisa lebih bersinar kehidupannya, memberikan aura positif. Ya, kalau tidak ini hanya menjadi bayangan saja. Oh ya. Dan kehidupannya banyak perubahannya itu, tapi tidaklah dia rasakan secara apa ya, kalau orang bilang tuh secara nikmat lah ya hasilnya. Karena kamu feminim nih sudah melepaskan harapan untuk kembali, jadi udah nggak berharap banyak untuk bisa reconciliation lagi gitu ya. Makanya dia menyadari energi terbesarnya adalah kamu ya. Melakukan perubahan untuk mengimbangi bayangan dirinya dia sendiri, yaitu the darkness-nya ya, untuk bisa menjadi seseorang yang menerima hidayah dari Allah pastinya ya, atau Tuhan, spiritual strength, kekuatan. Karena yang aku lihat di sini, dia harus bisa belajar seimbang ya dengan dosa-dosanya dia untuk bisa dibersihkan. Tapi ada rasa takut ya untuk menjalaninya ya, terutama trust issue-nya ini loh, takut memberikan hal yang sebenarnya. Dan aku ngelihatnya dia mengalami kehilangan arah ya. Jadi kemanapun dia pergi, ini selalu saja ada masalah gitu. Karena dia tidak menjalani perubahan hidupnya dia, antara dosanya dan kebaikannya tidak seimbang ya. Ini masih menghantui dia sih tentang skandal. Karena kamu sudah melepaskan keinginan kamu untuk reconciliation sama dia ya. Kamu sudah nggak terlalu bertahan, atau kamu lebih fokus, kalau aku lihat ini lebih fokus perbaiki kebahagiaan kamu sendiri ya. Aku lihat di sini dia ingin kembali sama kamu iya, tapi semua kembali lagi pada pikirannya dia. Dan aku ngelihatnya ya, dia harus bisa menjadi dirinya dia sendiri ya. Sedangkan kamu di sini sudah melepaskan bayangan hitam kamu satu persatu. Kamu udah nggak mempertahankan untuk kembali sama dia ya. Dan itu membuat dia menyadari dia selalu bermimpi buruk ya tentang awakening spiritual, dan dia juga bermimpi tentang keinginan dia untuk kembali sama kamu, karena dia baru tahu kalau cinta sejatinya adalah kamu. Discontent and boredoms. Dia orangnya bosenan. Heritage, loss, deception, envy, stand your ground. Dia masih dengan keangkuhannya ya, masih dengan topengnya ya, dan dia masih terluka juga sebenarnya karena kehilangan kamu ya. Satu sisi kamu udah gak berdoa banyak tentang dia, jadinya dia merasa kehilangan energi
ya, tentang spiritual juga. Dan dia orangnya bosenan ketika melakukan perbaikan dalam spiritual, karena dia lebih ininya ke fisik, ke materi dibandingkan hal spiritual. Ini yang membuat dia selalu dirundung masalah, karena yang dikejar adalah duniawinya saja. Sedangkan kamu di sini sudah melepaskan satu persatu kegelapan kamu menjadi cahaya, ya, keberhasilan, hidayah kau dibilang, ya, karena dapat penerangan dalam hidup kamu. Sedangkan dia masih ketergantungan dengan energi kamu. Dia mencari keseimbangan sebenarnya ketika lepas dari kamu. Tapi ternyata energi orang lainnya itu tidak sesuai, tidak besar seperti kamu. Aku ngelihatnya dia orangnya galauan, orangnya bosenan. Jadi kayaknya ada apa dengan dirinya ya, yang akan datang dia jauh dari kata spiritual ya, dan ini akan dihantui tentang ketakutan tentang trust issue di masa lalu. Ingin mengimbangi, tapi dia kehilangan energi karena kamu sudah melepaskan kemelekatan kamu ya, satu persatu nih. Walaupun kamu komitmen bahagiakan keluarga dan diri kamu sendiri, tapi kamu sudah melepaskan tentang bayangan hitam menjadi terang benderang. Justru dia yang ketakutan. Ketakutannya adalah ya, kamu mendapatkan hidayah dan dia mendapatkan hasilnya dia sendiri ya, petaka gitu. Kalau bilang kamu hidayah, dia petaka. Kenapa ya? Karena dia takut dengan prosesnya, dia takut dengan hal-hal spiritual, karena kan harus membuang ataupun mengikhlaskan sebagian harta yang selama ini dia rasakan, yang dia dapati ya dari Tuhan, ya harus dia kembalikan lagi dengan cara dia mengobati dirinya, mencari wadah yang benar untuk dapat menggunakan rezeki dia di jalan yang benar, sehingga efeknya juga menjadi benar buat dia gitu, buat anak cucunya juga gitu loh. Tapi kan dia nggak bisa, orangnya ketakutan miskin, ketakutan gak ada harta, dan ketakutan besok gak makan. Jadi takut untuk proses perbaikan diri sih ya. Kalau orang mau proses memperbaiki diri memang ya harus istiqomah satunya ya, niatin istiqomah, dan harus berani ya, berani mengambil resiko. Dan ya dia dihantui ketakutan trust issue, ketakutan tentang bebannya spiritual, prosesnya ya. Dan aku ngelihatnya dia coba untuk belajar santai dalam menghadapi sesuatunya, tapi rasa takutnya itu nggak bisa dia bohongi. Ada apa dengan dirinya saat ini dan akan datang. Never want this love with karmic. Dia baru sadar kalau cintanya sama karmic itu membuat dia toksik ataupun jadi ketergantungan tentang
kehidupan percintaan. I know I'm dating to you. Dia baru nyadar ya, baru merasakan ya, pernikahan inilah yang membuat dia sebenarnya ya ketergantungan dengan kamu, karena kamu energinya memberikan hal positif dalam hidup dia. Only a karma can give me to learn, listen, and leave the bad things from my part. I remember when I met you first time. Ya, dia mengingat kenangan sama kamu yang pertama kali ketemu. Dan cinta sejati ya banyak sekali pembayaran karma ya. Dan cinta sejati itu ya sampai kita mati gitu, itu baru cinta sejati ya. Karena ya emang toksik juga ya, karena kan untuk meraih cinta sejati itu tidaklah mudah gitu, ujiannya luar biasa gitu. Jadi ya dia harus bisa belajar dan mendengarkan, bahkan meninggalkan hal-hal buruk di dalam kehidupannya dia nantinya, kalau dia mau meraih cinta sejati. Karena dia dengan orang barunya ini penuh dengan energi negatif, dan ini mempengaruhi kehidupan percintaannya dia. Bahkan keuangannya dia juga ya. Karirnya dia menurun gratis ya. Walaupun dia masih bekerja, tapi tidak sesuai harapan seperti awal-awal. Ya. So, aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comments, and share. And no skip iklan channel aku, Lucky Teratemes, and take care of you guys.